Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Intan Yutadi, NIM C0D020049. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. A. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, sedangkan akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Konsep dasar perpajakan. Dalam konsep dasar perpajakan, terdapat salah satu bagian yang penting, yaitu pembukuan, yaitu berfungsi untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah utang pajak tersebut. Dan pembukuan juga dapat mempermudah wajib pajak mengisi SPT, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak dan penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Konsep dasar akuntansi berlaku secara umum. Laporan keuangan fiskal dan komersial diantaranya accrual basis atau pengakuan transaksi pada saat terjadi, dilaporkan atau untuk periode tersebut. Going concern yaitu memungkinkan aktivitas pada perusahaan akan tetap berlangsung atau terus-menerus. Fungsi akuntansi perpajakan. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunannya bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayarkan perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Yang keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Prinsip dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang dan aset. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. B. Klasifikasi konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan untuk kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarannya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak atau tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhananya yaitu pembelian barang di mall atau pusat pembelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya tidak termasuk pajak, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke perusahaan atau ke pemerintah. C. Akun dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, neraca. Sisi aset, pajak dibayar di muka atau preferred tax, PPh pasal 22, 23, 24, 25, 28A, PPh atas pengalian hak atas tanah dan pembangunan, pajak masukan. Yang kedua, sisi kewajiban, utang pajak, tax payable, PPh pasal 21, 23, 26, dan 29, pajak keluaran, laporan laba rugi. Yang pertama, beban pajak penghasilan atau income tax expense. Yang kedua, PBB. Yang ketiga, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, bea materai yang dicatat sebagai beban profesional. D. Karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna.
Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif untuk membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Yang keempat, dapat diandalkan. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertiannya menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Penyajian jujur. Penyajian jujur dalam penelitian ini dilihat dari penyataan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disampaikan secara jujur di setiap transaksi atau peristiwa lainnya dan disajikan secara wajar. B. Laporan keuangan harus substansial. Substansial artinya informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan harus disampaikan sesuai transaksi dan peristiwa lainnya dengan substansial dan realitas ekonomi, bukan hanya untuk hukumnya. C. Laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat artinya informasi akuntansi yang disajikan harus berguna menghadapi ketidakpastian ekonomi karena pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian dalam melakukan perkiraan. D. Netralitas. Informasi yang harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan. E. Contoh perhitungan dasar akuntansi perpajakan. Setelah mengetahui konsep dasar akuntansi perpajakan, langkah selanjutnya yaitu bisa dilakukan untuk lebih menguasai topik ini adalah dengan mempelajari cara perhitungannya. PT Berkah memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar, PPh pasar 23 sebesar 1 miliar, dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui beberapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut, berarti PKP PT Berkah 70 miliar dikurang 42 miliar dikurang 28 miliar. Jadi pajak terutang PT Berkah adalah 25% dikali 28 miliar dikurang 7 miliar. 7 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 4 miliar. Kesimpulannya yaitu, akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan, tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Fungsi-fungsi akuntansi pajak sangatlah penting. Maka setiap pengolahan dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.